Selamat pagi, Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah pewaris kerajaan sorga, yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 3, Saudara. Bapak yang kasih Tuhan, menjadi ahli waris, terlebih ahli waris kerajaan sorga, tentulah kerinduan setiap orang, saudara. Orang rela melakukan apa saja untuk sesuatu yang sementara, terlebih untuk sesuatu yang sangat besar, yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, yaitu kerajaan sorga. Bagaimana orang dapat memperoleh kerajaan sorga itu? Jangan sampai, saudaraku yang kasih Tuhan, kerinduan kita, harapan kita menjadi harapan yang kosong, menjadi harapan yang palsu. Karena kita tidak diakui oleh sang pemilik surga itu sendiri. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 23, saudara. Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala yang ada di surga, yang ada di bumi, memberitahukan karakteristik orang-orang yang kepadanya akan diberikan kerajaan surga, saudara. Yaitu dia yang miskin di hadapan Allah. Miskinnya dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan sekedar berkekurangan, saudara. Tetapi lebih dari itu, orang-orang yang sungguh-sungguh tidak memiliki sesuatu pun, sehingga hidupnya hanya bergantung belas kasihan orang, saudara. Dengan demikian menjadi jelas bagi setiap kita, yang diberi kerajaan surga itu adalah yang pertama, orang-orang yang bergantung penuh pada belas kasihan Tuhan, orang-orang yang bergantung penuh pada anugerah Tuhan semata. Agama Kristen, jabatan pendeta, pastor, penatua, diaken, majelis, bukan suatu jaminan bagi kita untuk memperoleh kerajaan surga, saudara. Yang menjadi jaminan bagi setiap kita adalah iman Kristen. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketergantungan kita dengan sepenuh hidup kita kepada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu. Dengan penuh kerendahan hati, kita sungguh-sungguh mengakui tidak ada pantas-pantasnya. Tidak ada yang patut dibanggakan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Selain hanya anugerahnya, selain hanya kemurahannya saja. Bapak yang kasih Tuhan, miskin di sini bukan berarti miskin secara jasmaninya. Mungkin saja, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak sedikit orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang secara jasmaniah kaya raya, saudara. Punya usaha, punya perusahaan, menghidupi puluhan ribu karyawan. Tetapi ketika di hadapan Allah dia mengaku dengan sungguh-sungguh, dia mengaku miskin, dia mengaku tak berdaya, dan bersandar sepenuh hatinya kepada Allah atas hidupnya, atas masa depannya, percaya penuh, pasrah bongkoan kepada Allah dengan segenap hati dan hidupnya, dia memiliki kerajaan Allah. Orang-orang yang bergantung sepenuhnya, orang-orang yang berserah kepada Allah secara bulat, orang-orang yang pasrah bongkoan kepada Allah, merekalah yang mempunyai kerajaan surga, saudara. Merekalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikatakan, orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan surga, orang-orang yang akan mempunyai kerajaan surga adalah mereka yang sungguh-sungguh taat melakukan kehendaknya,
Tuhan Yesus bersabda saudaraku yang kasih Tuhan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Orang-orang yang mengakui miskin di hadapan Allah, sadar dengan sepenuh hati bahwa ia tidak ada sesuatu pun kekuatan, sesuatu pun daya upaya yang bisa diandalkan, tentu akan menuruti apa yang diperintahkan Allah dengan sepenuh hatinya, dengan segenap hati dan kekuatan serta kemampuannya. Apa yang Yesus perintahkan untuk setiap kita yang ingin memiliki kerajaan surga, saudaraku? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 dan 39. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, bagi setiap kita yang taat melakukan kehendak Allah, kita diberi kerajaan surga. Kita menjadi ahli waris kerajaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang kedua, orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan surga, yang mempunyai kerajaan surga adalah mereka yang setia sampai akhir. Orang-orang yang sungguh-sungguh merasa tidak punya apa-apa, miskin di hadapan Allah. Untuk hidupnya tidak akan pergi sebelum diberi sesuatu untuk hidupnya. Seperti seorang perempuan Kanaan yang berharap belas kasihan Yesus. Dia merengek-rengek kepada Yesus sekalipun ditolaknya. Ia terus berharap dan terus berharap kemurahan hati Yesus. Sampai Yesus memberikannya. Seperti seorang yang mengikuti pertandingan lari, saudara. Dia akan mendapatkan medali kemenangan ketika sampai di garis akhir, saudara. Tidak ada pula warisan itu diberikan di awal. Tetapi warisan itu selalu diberikan di akhir, saudara. Barang siapa setia sampai akhir, kepada merekalah kerajaan surga diberikan dengan segala berkat-berkatnya. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada ketujuh jemaat di Asia. Nah, Bapak dan kasih Tuhan, 3 hal untuk kita menjadi ahli waris kerajaan surga, untuk kita bisa mempunyai kerajaan surga. Yang pertama, bergantunglah penuh pada belas kasihan Tuhan, pada anugerah Tuhan. Yang kedua, taatlah melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, setialah sampai akhir. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, saudara. Senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.